Halo semua. Ini mau sharing result kemarin ngetes glasir ya. Glasir aku mau tambah-tambahin, mau bikin base glaze yang putih sih jadinya. Jadi dari base glazeku yang F3T itu yang meleleh di 1050 sampai 1100 derajat Celcius, aku tambahin yang pertama zinc ya. Jadi ini F3T ditambah 5% zinc oxide, ini 10%, ini 15%, ini 20%. Jadi kalau kamu lihat resultnya masih agak transparan ya, nggak begitu putih banget. Kalau dia udah di atas 15 sama 20 udah mulai agak nggak begitu shiny ya, udah mulai agak matte dikit. Terus jadi biasanya itu sih putih, kalau mau putih tuh ditambahin zinc, kalau nggak tambahin zircon ya, zircopex, atau ditambahkan tin oxide. Ini yang pakai zirconium, jadi beda ya kelihatan putihnya, sama 5, 10, 15, 20. Kayaknya sih ini udah bagus, di 10 juga udah cukup oke nih zircopax ya, kalau mau pakai zircopax, zirconium oxide. Terus tin oxide juga, kalau resultnya paling putih kayaknya tin oxide sih ya. Jadi ini yang tin 5, 10, 15, 20. Tin oxide juga kayaknya di 10-an udah oke, udah cukup ya. Terus aku juga ngetes yang pakai kalsium carb. Kalsium carb itu biasanya kalau ditambahkan ke glasir membuat glasirnya jadi less glossy dan juga membuat dia lebih durable, lebih kuat gitu kalau untuk dipakai buat piring yang ada sering kena scratch sama sendok garpu gitu ya, pisau. Itu biasanya ditambahin kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat kalau udah sampai 20%-an udah mulai putih juga sini ya, mulai jadi nggak mengkilap, less mengkilap saat ini. Terus ini tadi kan semua ditesnya di clay body yang agak putih warnanya ya, agak krem putih. Kalau di clay body yang agak coklat hasilnya kayak begini. Terus aku agak ini ya, agak asal-asalan 5, 10, 15, 20 ya. Naruhnya nggak begitu ada perbedaan, tapi bisa kelihatan tambah ke bawah tambah konsentrasi. Jadi ini zinc, yang ini pakai zircopax ya, nggak begitu putih walaupun udah sampai 20%. Ini yang pakai tin cukup oke, jadi udah putih nih walaupun claynya coklat. Terus ini yang kalsium karbonat. Terus ini juga aku lagi ngetes stain inclusion green, kemarin titip beli dari Amerika ya, stainnya. Nah ini kalau yang stain hijau, kalau stain gini biasanya dikit banget gitu, dan aku maunya dapat yang agak kayak warna celadon. Jadi ini cuma 0,5% ya, nggak sampai 1%, jadi 0,5%, terus 1%, 1,5%, 2%, terus 2,5%, 3%, 3,5, 4 ya. Terus yang kemarin yang zircon juga aku coba tes agak surface yang agak gede, jadi ini udah zircon 20%. Terus aku kasih yang hijau tadi yang udah dicampur F3T dicampur stain inclusion green itu yang 4% ya, aku tetesin di atasnya. Jadi biasanya kalau udah kayak gini udah dapet resultnya, tadi udah kelihatan tuh yang kayaknya 5%, 10% tin oxide bagus gitu ya putihnya. Jadi nanti berikutnya bakalan aku tes di tes tile yang lebih gede kayak tile gitu. Aku kasih 10%, terus mungkin aku coba gambar nanti pakai cobalt oxide. Kepengen terus bakarnya sengaja agak di vertikalin supaya mau lihat berapa stabilnya glasirnya gitu. Apa yang kamu gambar itu bertahan stay di sana atau bakalan gerak ke bawah gitu ya, flow dan distorsi. Jadi itu tes berikutnya sih dari setelah tes ini. Jadi biasanya emang kayak gitu, kita tesnya dikit-dikit dulu untuk ngelihat apa yang rasanya paling oke gitu ya dari semuanya. Terus bisa kamu in between juga sih, kayak misalnya kamu sukanya yang 5 nih, 5 sama 10.
Ya bisa aja kamu bikin tes lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Untuk tes lagi. Terus setelah itu baru dites ke tile yang lebih besar gitu. Untuk ngelihat kalau besar bagus nggak tampangnya. Jadi kalau di keramik itu ya tesnya nonstop gitu ya. Tes terus. Terus nanti juga bisa 3 ingredient, 2 ingredient gitu. Jadi mungkin tin oxide-nya 10%, tapi aku tambahin kalsium carb juga 15% atau apa gitu. Supaya dia ada lebih matte sedikit dan lebih kuat glasirnya. Jadi itu another test gitu. Dan ada orang yang buat tesnya triaxial blend gitu ya, jadi kayak piramid. Jadi campurannya tuh kayak gitu, 5, 10, 15 ini. Terus yang ini, yang tengah-tengah nanti cross antara dua material. Oke, jadi itu aja sih untuk sharing sedikit ya tentang hasil tes glasir, campuran ke tes glasir. Dan ini bisa dilakukan ke semua stain pewarna ya, supaya bisa dapat blend-blend shade-shade warna daripada stainnya gitu, seperti ini. Dan bisa juga di yang tadi itu kayak dicampur-campur yang kayak calcium carb. Jadi untuk ngerubah struktur daripada glasirnya itu sendiri, kekuatan dan struktur glasirnya. Jadi kalau paling basic biasanya cuma mainin warna ya. Tapi kalau udah mau yang lain-lain gitu, membuat glasirnya tambah kuat, membuat glasirnya supaya tidak begitu banyak retaknya dan lain-lain, itu ya gitu bisa ditambah-tambahin ingredient-ingredient lain di element of table ya, periodic table. Kemarin kayaknya aku baca itu ada 61 elemen yang bisa kamu tes untuk dicampurkan ke glasir untuk merubah karakter-karakter glasirnya itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dites. Oke, begitu aja hari ini. Terima kasih.